Sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, warga Arab terbagi menjadi dua wilayah, yaitu ada Arab Badui atau Arab kampung dan Arab Hadari atau Arab perkotaan. Untuk bertahan hidup, warga Arab Badui menggantungkan sumber kehidupannya dengan beternak. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sambil menggiring ternak mereka menuju daerah dengan curah hujan tinggi atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu hasil ternak, membuat pakaian, kemah, dan perabotan dari wol atau bulu domba, serta menjualnya jika keperluan pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi. Untuk mengukur taraf kekayaan seorang warga Arab Badui, maka hitunglah jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Karena semakin banyak hewan ternak, maka semakin tinggi pula derajat sosial mereka. Adapun warga Arab perkotaan memiliki dua bagian, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Khaybar dan juga Mekah. Warga di wilayah tersebut terbiasa menggantungkan sumber kehidupannya melalui pertanian. Meski begitu, ada pula warga yang bekerja di bidang perniagaan, terutama mereka yang tinggal di Makkah. Kala itu, Makkah merupakan pusat perniagaan. Seperti anggota suku Quraisy lainnya, Rasulullah SAW menekuni dunia perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, ia ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Setelah menginjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya berasal dari keluarga besar namun berekonomi lemah, Rasulullah SAW mulai berdagang sendiri pada taraf kecil dan pribadi di kota Mekah. Kepiawaiannya dalam berdagang yang disertai dengan reputasi dan integritas yang baik membuat Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin atau terpercaya dan As-Siddiq atau jujur oleh penduduk Mekah, yang berimplikasi pada semakin banyaknya kesempatan berdagang dengan modal orang lain. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW banyak melakukan perdagangan dengan modal dari Khadijah bintu Khuwailid, seorang janda kaya yang kelak menjadi pendamping hidupnya. Setelah menikah, Rasulullah SAW tetap menjalankan usaha perdagangannya. Ia menjadi manajer sekaligus mitra dalam usaha istrinya. Perjalanan dagang beberapa kali diadakan ke berbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan Yaman. Setelah mendapat perintah dari Allah SWT, Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib atau Madinah. Di sana ia disambut dengan hangat oleh penduduk kota tersebut dan diangkat sebagai pemimpin mereka. Berbeda dengan periode Mekah, Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak tumbuh di kota ini. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan sebagai kepala negara di samping pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Rasulullah SAW terkumpul dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan secara spiritual dan kekuasaan secara duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Rasulullah SAW segera membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya Rasulullah segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah membangun masjid sebagai Islamic Center, kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, kemudian menjamin kedamaian dalam negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi.
Pada periode Mekah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Secara umum, tugas kekhalifan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Karakter umum pada perekonomian pada masa ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi atau sebaliknya. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus memiliki absolut seluruh alam semesta. Kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah. Keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Ketujuh, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang-orang miskin. Kebijakan fiskal pada masa Rasul. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam hal keuangan, baik yang menyangkut dengan penerimaan maupun pengeluaran negara. Berikut beberapa instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan Rasulullah SAW pada masanya, yaitu yang pertama peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Kemudian ada kebijakan pajak, ketiga ada anggaran, dan yang terakhir ada kebijakan fiskal khusus. Pendirian Lembaga Baitul Mal dan kebijakan fiskal. Rasulullah SAW adalah pemimpin pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana disebut Bait al-Mal, yang pada masa Nabi Muhammad terletak pada Masjid Nabawi. Baitul Mal sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriyah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat Nabi dalam pembagian harta rampasan perang Badar. Kemudian maka turunlah surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa yang kamu peroleh sebagai rampasan perang sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah turunnya ayat itu, Rasul mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun harta yang masuk. Bahkan, Nabi sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Sistem pengelolaan Baitul Mal kala itu masih sangat sederhana. Belum ada kantor yang resmi, surat menyurat yang resmi, dokumentasi yang rapih, dan lain-lain layaknya sebuah lembaga keuangan resmi negara. Harta benda yang masuk langsung habis karena sudah dibagi-bagikan langsung kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum.
Oleh karena itu, tidak ditemukan catatan-catatan resmi tentang laporan pemasukan dan pengeluaran dari Baitul Mal. Peran dan fungsi Baitul Mal sendiri bukan hanya sekadar mengumpulkan uang dan membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan, namun lebih kepada pengelolaan tatanan yang menopang perekonomian sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Pendapatan Baitul Mal. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasul tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisi penerimaan APBN terdiri dari kharaj atau pajak tanah yang dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim. Kemudian ada zakat, yang sudah kita tahu, sama-sama kita tahu bahwa orang-orang yang beriman diwajibkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat ini merupakan kewajiban agama yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen. Kemudian ada khums atau pajak proporsional sebesar 20%. Khums adalah salah satu pajak wajib dalam Islam yang diambil dari harta orang-orang kaya. Kadarnya adalah 1/5 dari keuntungan yang diperoleh setelah menyisihkan biaya-biaya yang digunakan. Khums diambil dari 7 hal, yaitu rampasan perang, barang-barang tambang setelah menyisihkan biaya penambangan, harta karun, berbagai jenis permata dan barang berharga yang diambil dari dalam lautan. Kemudian ada jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim. Jizyah ini khusus untuk ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Kebijakan moneter, seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab baik sebelum Islam maupun sesudahnya adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Dalam kebijakan moneter ada penawaran dan permintaan uang. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, kedua mata uang tersebut diimpor, dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor ke kedua negara tersebut dan negara wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya. Biasanya uang akan diimpor jika permintaan uang pada pasar internal mengalami kenaikan dan sebaliknya. Selanjutnya ada pemercepatan peredaran uang. Faktor lain yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah pemercepatan peredaran uang, sistem pemerintahan yang legal, dan khususnya perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meninggalkan pemercepatan peredaran uang. Larangan terhadap kans cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran. Begitu juga dengan larangan praktek bunga uang mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Kedua larangan ini